Bab 002. Assalamualaikum. Ucap Zabra ramah kemudian menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan perempuan tersebut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, jawab perempuan tersebut dan menerima uluran tangan Zahra. Perkenalkan saya Azahra Fitriana Mbak, pegawai baru di Ariskop. Ucap Zahra dengan senyum manisnya. Perkenalkan nama saya Cynthia, penanggung jawab tempat ini. Saya sudah dikabari oleh Mbak Ayu kok semua berkas kamu juga sudah saya terima. Ucap Cynthia. Baik Zahra, saya akan memperkenalkan sedikit tentang tempat ini. Di sini tersedia 4 lantai dan 1 lantai itu terdiri dari 16 kamar, cuma lantai 1 saja yang memiliki 6 kamar. Lalu lantai 1 dan 2 itu dihuni oleh pegawai laki-laki dan lantai 3 dan 4 dihuni oleh pegawai perempuan. Kamu salah satu loh pegawai yang beruntung bisa dapat tempat tinggal gratis dari perusahaan. Ucap Cynthia pada Zahra yang diangguki oleh Zahra disertai senyum yang tidak pernah pudar menghiasi bibirnya. Setiap karyawan akan mendapatkan 1 kamar dan di setiap lantai terdapat dapur umum yang bisa bebas dipakai oleh penghuni di lantai tersebut. Mari saya antar ke kamar kamu. Lanjut Cynthia. Cynthia berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Zahra dengan membawa 1 tas besar. Lagi-lagi Zahra tercengang. Zahra pikir di tempat ini Zahra harus naik turun tangga, namun semua salah karena tempat tinggalnya sekarang difasilitasi lift. Cynthia masuk ke dalam lift, dan Zahra ikut masuk. Dilihatnya Cynthia menekan angka 4 itu artinya kamar Kia berada di lantai 4. Ting! Suara lift yang pertanda mereka telah sampai dan pintu lift juga terbuka. Dilihatnya kanan kiri Zahra adalah kamar-kamar yang pintunya tertutup rapat. Zahra di ujung sana adalah dapurnya. Ucap Cynthia dan terus berjalan hingga sampailah mereka di depan pintu yang terlihat sama dengan yang lain, namun yang membedakan adalah angka yang tertempel di pintu tersebut. Dilihatnya angka 12D. Cynthia mengambil kunci di kantong celananya dan membuka pintu tersebut. Ceklek. Silahkan masuk. Ucap Cynthia. Assalamualaikum. Zahra mengucapkan salam walau Zahra tahu tidak ada penghuni di dalamnya, tapi Zahra tetap mengucap salam karena dengan mengucap salam jin yang berada di ruangan tersebut akan keluar. Sinta masuk dan diikuti oleh Zahra. Di dalam ruangan tersebut sudah tersedia tempat tidur. Ada lemari tempat pakaian, kamar mandi yang berada di dalam ruangan tersebut dan sebuah meja kerja. Zahra sangat kagum dengan ruangan tersebut 2 kali lipat lebih besar dari kamarnya di kampung. Lagi-lagi ucapan syukur selalu Zahra haturkan kepada Allah karena limpahan rezeki yang diberikan Allah padanya. Mbak Cynthia. Panggil Zahra setelah duduk di atas ranjang sementara Cynthia duduk di kursi yang ada di 9 kamar tersebut. Panggilan Zahra mengalihkan atensi Cynthia yang sebelumnya fokus melihat layar HP-nya. Iya, ada apa Zahra? Zahra juga penasaran aja kak, pemilik Ariskop itu sebaik apa bahkan karyawannya disediakan tempat tinggal. Heran Zahra. Hehehe, kalau pemilik yang lama sih baik banget, bahkan Pak Aris terkenal ramah kepada semua karyawannya, apalagi istrinya Nyonya Santika. Beliau sangat peduli dengan nasib para karyawannya, apalagi yang memang jauh-jauh merantau ke sini untuk bekerja di Ariskop, bahkan ide Ariskop Homestay juga idenya loh. Namun tidak semua karyawan juga sih yang bisa diberikan tempat tinggal gratis, karena dikhususkan untuk pegawai yang dari rantauan dan ada beberapa syarat lainnya yang harus dipenuhi. Tapi pemilik sekarang. Jeda Cynthia. Kenapa pemilik sekarang Mbak? Penasaran Zahra. Pemilik sekarang itu putra tunggal dari Tuan Aris, dia itu terkenal dingin dan kejam, jadi sebagai karyawan baru kamu jangan sampai bersinggungan dengan beliau karena tidak tanggung-tanggung beliau akan memecat karyawannya secara tidak hormat jika melakukan kesalahan. Ucap Cynthia membuat Zahra ngeri. Astagfirullah. Ucap Zahra untuk membuat pikiran negatifnya. Zahra tidak ingin seuzon dengan bosnya apalagi hanya mendengar cerita seseorang. Kalau begitu kamu bisa istirahat, saya masih ada kerjaan.
Pamit Sintian dan berdiri dari duduknya kemudian berjalan menuju pintu. Namun saat memutar handle pintu Cynthia kembali berbalik. "Oh iya saya lupa," ucap Cynthia membuat Zahra kembali mendongak untuk menatapnya. "Zahra, di sini tidak boleh membawa tamu masuk ke dalam kamar ya. Siapapun itu jika ada seseorang yang ingin menemuimu maka terlebih dahulu menemui penjaga di lantai 1. Dan tamu yang sudah mendapat izin akan diarahkan ke ruangan aula tempat menerima tamu di lantai 1 dan kamu bisa menemuinya di sana. Paham?" "Jelas Cynthia." "Paham Mbak," jawab Zahra. Cynthia kemudian benar-benar pergi meninggalkan kamar Zahra. Segera Zahra merapikan barang-barangnya ke dalam lemari. Setelah semuanya terlihat rapi, kini Zahra mulai mengambil air wudhu karena telah masuk waktu ashar. Setelah menunaikan sholat Zahra kemudian meraih gawainya dan kemudian menelpon sang adik Yoga. Beberapa kali Zahra mencoba menelpon dan akhirnya teleponnya diangkat oleh Yoga. "Halo assalamualaikum," ucap Zahra setelah memastikan sambungan telepon telah terhubung. "Halo waalaikumsalam kak," jawab Yoga. "Dek, ibu dan bapak kemana? Kakak ingin ngobrol." "Oh tunggu ya kak. Yoga pulang dulu kebetulan ini di rumah Randy," ucap Yoga, dan terdengar jelas suara langkah kaki di seberang sana. "Assalamualaikum ibu, bapak kak Zahra nelpon," ucap Yoga yang masih terdengar jelas oleh Zahra. "Halo assalamualaikum nak, sapa ibu Imah." "Waalaikumsalam bu, bagaimana kabar ibu dan bapak di sana?" tanya Zahra. "Alhamdulillah ibu dan bapak sehat nak, kamu bagaimana sehat kan? Apa sudah diterima kerja? Terus kamu tinggal di mana nak?" Begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan Ibu Imah kepada anaknya, bahkan Zahra hanya tersenyum dan dengan sabar menjawab satu persatu pertanyaan dari ibunya tercinta. 10. "Alhamdulillah Zahra sehat bu, alhamdulillah Zahra sudah menandatangani kontrak kerja siang tadi, dan sekarang Zahra juga sudah punya tempat tinggal yang nyaman bu. Fasilitas yang Zahra dapat dari kantor, kemarin saat Zahra sampai kenalan Zahra waktu kuliah ngajak Zahra nginap di kosnya." "Alhamdulillah ibu senang mendengarnya. Kalau begitu Zahra tutup dulu ya bu teleponnya, Zahra ingin belanja untuk kebutuhan Zahra dulu, titip salam untuk bapak," ucap Zahra. "Iya buruan keluarnya ini sudah hampir maghrib loh. Nggak usah nitip salam ini bapak sedang di samping ibu mendengarkanmu." "Tidak kok bukan di sini sama di kampung waktunya beda sejam jadi belum hampir maghrib. Kalau begitu Zahra tutup teleponnya. Assalamualaikum Bapak Ibu." "Waalaikumsalam," jawab Ibu Imah dan Pak Gading kompak. Setelah mematikan telepon Zahra kemudian beranjak dan membersihkan diri. Setelah siap dan telah mengenakan pakaian serta hijab lebarnya Zahra keluar dari kamarnya karena dua ahra berniat ke minimarket di dekat tempat tinggalnya untuk belanja. Zahra yang tidak memakai riasan apapun bahkan lipstik saja tidak pakai masih terlihat sangat cantik alami. Saat lift terbuka ternyata ada beberapa orang perempuan yang keluar dari lift. Zahra bisa menebak bahwa perempuan-perempuan tersebut adalah karyawan Ariskop yang baru pulang dari kantor. Dengan ramah Zahra memberikan senyum dengan sedikit menunduk. Ada yang membalas senyum Zahra dan ada pula yang hanya acuh lalu terus berjalan. Zahra memasuki lift yang mengantarkannya ke lantai 1. Suasana saat Zahra datang dan saat ini sangat berbeda. Tadi saat datang hanya ada dua orang Cynthia dan satu orang pria tapi sekarang banyak karyawan yang berlalu lalang bahkan saat keluar dari lift betapa kagetnya Zahra karena sudah banyak orang yang menunggu bahkan ada beberapa pria. Zahra langsung menundukkan pandangan dan berlalu dari sana. Disinilah Zahra berada di minimarket, belanja untuk kebutuhannya. Zahra membeli beras dan juga telur tidak lupa menu andalan mie instan. Zahra juga memilih beberapa cemilan saat menuju kasir tidak sengaja Zahra menabrak seorang perempuan. "Maaf mbak, maaf saya tidak sengaja," ucap Zahra penuh sesal. "Iya nggak apa-apa kok lo santai aja," ucap perempuan tersebut. Yang bisa Zahra tebak adalah karyawan Ariskop karena masih menggunakan tanda pengenal. "Sekali lagi maaf mbak, oh iya kenalin saya Zahra.
Oh iya saya Anggun. Ucap menerima uluran tangan Zahra. Dalam hati Anggun mengagumi kecantikan alami dari Zahra. Kamu tinggal di mana? Tanya Anggun pada Kia. Saya tinggal di sana. Tunjuk Zahra pada Ariskop Homestay. Loh kok saya tidak pernah lihat, kamu tinggal lantai berapa? Tanya Anggun. Saya baru tadi siang tinggal di sana mbak, kebetulan saya tinggal di lantai 4 kamar 12D. Jawab Zahra. Wah berarti kita satu lantai dong, saya bisa dapat teman ngobrol dan masak nih, terus di kantor kamu kerja di bagian apa? Tanya Anggun lagi. Wah alhamdulillah mbaknya di kamar berapa? Kalau di kantor saya jadi staf keuangan mbak insya Allah besok baru mulai kerja. 11. Kamar nomor 16D, yang paling ujung dekat dengan dapur. Oh. Zahra hanya beroriya, kemudian Zahra dan Anggun menuju ke kasir untuk membayar masing-masing belanjaan mereka. Sepanjang jalan mereka terus mengobrol hingga mereka berdua sepakat untuk masak bersama. Di tempat lain, sudah pukul 5 sore namun Stephen tak kunjung turun dari lantai 2 di mana kamar Aurel berada. Sebenarnya Amar tidak merasa keberatan Stephen tidak membantunya karena Stephen sedang bermain bersama putrinya namun Amar merasa curiga karena sudah 3 jam lamanya asistennya belum menunjukkan batang hidungnya. Segera Amar membereskan dokumennya lalu berjalan keluar dari ruang kerjanya, dilihatnya sekeliling hanya ada beberapa pelayan yang lalu lalang, tidak terlihat putri dan juga asistennya biasanya mereka akan memilih bermain di lantai 1 tepatnya di ruang keluarga. Papa dan mamanya juga tidak kelihatan mungkin mereka sedang istirahat karena baru semalam pulang dari luar negeri mengurusi bisnis keluarga mereka dan tadi juga harus membawa Aurel jalan-jalan. Amar masuk ke dalam lift untuk menuju lantai 2 di mana kamar putrinya berada. Saat dibuka betapa tercengangnya Amar ketika melihat wajah asisten kepercayaannya sudah seperti badut yang akan mengikuti pentas. Ingin rasanya Amar tertawa namun berusaha ditahannya karena takut putrinya akan ngambek. Wah serius banget putri ayah sampai tidak merasakan kedatangan ayah. Ucap Amar mengecup dahi putri semata wayangnya. Ayah diam dulu Aurel lagi lipstikin Om Steph. Ucap Aurel merasa terganggu kemudian lanjut mengoleskan lipstik merah di bibir Stephen. Bos. Melas Stephen pada bosnya namun Amar hanya mengangkat bahu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ish Om Steph jangan bikala. Desis Aurel membuat Stephen seketika bungkam. Amar tertawa pelan namun juga merasa kasihan dengan asistennya yang tidak bisa berkutit dengan ulah putri kecilnya. Tada acuda celecai. Ucap Aurel merasa bangga dengan hasil karyanya. Bagaimana ayah, Om Steph cantik kan? Tanya Aurel meminta pendapat ayahnya yang dijawab dengan 2 jempol dari Amar. Salah bukan Om tapi sudah jadi tante kalian mah pakai lipstik. Ucap Aurel terkikik geli membuat Stephen mendengus nafas kasar. Tok tok tok. Non waktunya mandi. Ucap Inah setelah membuka pintu dan betapa kagetnya Inah karena tuannya berada di kamar Aurel, dan yang paling membuat Inah ingin menyemburkan tawanya karena melihat Stephen yang sudah didandani dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Aurel. Inah berusaha untuk menahan tawanya karena takut dengan Amar dan Stephen. Ayo non Aurel ikut bibi ke kamar mandi. Ajak Inah. Pai tante Steph, Aurel mandi dulu. Ucap Aurel melambaikan tangan dan masuk kamar mandi seketika pintu tertutup. Hahaha. Tawa Amar langsung pecah, tawa yang hanya bisa dilihat oleh orang tuanya, putrinya Aurel dan sang sahabat yang merangkap jadi asistennya. Puas loh bos. Sungut Stephen. 12. Puas banget hahaha ternyata, asistenku yang terkenal di kantor dipanggil Pak Stephen, kalau pulang kantor berubah menjadi Tante Steffi. Ketawa Amar belum juga berhenti. Sudahlah kalau bukan anak bos dan keponakan kesayangan mana mau gue didandani kayak gini, minggir gue mau ke kamar tamu dulu buat bersihin muka gue terus pulang. Ucap Stephen dan pergi dari kamar Aurel.
Amar juga memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri. 13. Malam harinya sesuai dengan kesepakatan Zahra dan Anggun ke dapur bersama untuk memasak makan malam. Tidak ada yang spesial dari masakan mereka malam ini, hanya telur balado dan juga tumis kangkung, karena kebetulan Anggun saat pulang dari kantor membeli kangkung. Zahra begitu takjub dengan area dapur, selain bersih terdapat lemari-lemari yang juga mempunyai angka seperti di pintu kamar, yang menandakan angka yang sama dengan yang di pintu kamar adalah lemari penyimpanan milik sesuai angka kamar. Kia memasukkan bahan makanannya ke dalam lemari berangka 12D. Zahra, kalau kamu mau memasukkan bahan makanan kamu ke dalam kulkas, jangan lupa tulis angka sesuai nomor pintu supaya tidak ada yang memasaknya. Di samping kulkas ada spidol serta plastik makanan, ujar Anggun. Baik Mbak, kebetulan bahan makanan milik Zahra cuma disimpan di lemari aja kok. Oh iya Mbak. Para penghuni lantai 4 semuanya kemana kok tidak ada yang ke dapur untuk makan malam ya? Heran Zahra. Semuanya di kamar masing-masing kok, tapi kebanyakan sih lebih suka pesan makanan daripada masak, atau mereka ada yang beli makan saat perjalanan pulang untuk makan malam. Tapi kok Mbak Anggun tidak pesan makanan aja? Hehehe, lagi kepengen masak sendiri, lagian biar hemat juga kan. Tapi kan ada untungnya Mbak tidak beli makanan di luar sehingga Mbak bisa ketemu kamu Zahra. Jawab Anggun. Iya ya Mbak, alhamdulillah skenario Allah memang tidak ada yang bisa tahu. Kayaknya Mbak akan lebih sering masak di dapur deh sekarang, soalnya sudah ada kamu yang bisa Mbak ajak masak bersama, kecuali harus lembur dan capek ya terpaksa beli di luar. Zahra dan Anggun kemudian memasak makanan mereka sambil mengobrol ringan. Tenang saja, setiap kamar kedap suara sehingga suara mereka berdua tidak akan mengganggu waktu istirahat para penghuni lain. Alhamdulillah akhirnya semuanya masakan jadi Mbak, nasi juga sudah matang, ucap Zahra penuh syukur. Iya alhamdulillah, karena masaknya berdua jadi lebih cepat siap makanannya. Yuk tiriskan ke piring, kita makan di dalam kamar aku aja, ucap Anggun menyiapkan piring dan sendok serta membawa masuk ke dalam kamar diikuti oleh Zahra. Assalamualaikum, ucap Zahra memberi salam ketika masuk ke dalam kamar Anggun. Waalaikumsalam, ayo taruh saja di sini makanannya, ucap Anggun dan meletakkan piring di sebuah karpet kecil yang sudah digelarnya. Mereka berdua menikmati makanan yang telah mereka masak dengan hikmat. Tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka selama makan karena mereka tahu adab makan tidak boleh berbicara. Sebelum menikmati makanan, mereka berdua tidak lupa melafazkan doa makan terlebih dahulu agar apa yang mereka konsumsi bernilai pahala dan mendapat ridho dari Allah. Alhamdulillah, ucap Zahra setelah menghabiskan makan malamnya. Terdengar suara azan dari gawai Zahra, pertanda waktu sholat Isya telah tiba. Sudah Isya Mbak, ayo kita sholat berjamaah, ajak Zahra. Ayo piring-piring ini kita taruh saja di sini dulu, nanti selepas sholat Isya baru ke dapur untuk mencucinya. 14. Zahra dan Anggun kemudian bergantian memasuki kamar mandi di kamar Anggun untuk mengambil air wudhu. Sebelum melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu mereka sholat sunnah qobliyah Isya. Kegiatan sholat Isya dilakukan secara berjamaah oleh Zahra dan Anggun dan dilakukan secara khusyuk. Setelah menunaikan sholat, Anggun dan Zahra kembali mengobrol. Zahra, Mbak ingin memberitahu kamu sesuatu. Tentang apa Mbak? Penasaran Zahra. Begini Mbak, harap kamu terbiasa dengan sikap orang-orang yang tinggal di sini, karena kebanyakan dari mereka itu acuh terhadap orang lain, bahkan senyum saja mereka tidak akan melakukannya. Bukan semuanya sih, hanya beberapa. Di sini orang-orang akan hidup sendiri-sendiri dan memikirkan diri masing-masing, jadi Mbak harap kamu bisa menyesuaikan diri, ucap Anggun yang dianggupi oleh Zahra. Karena sore tadi Zahra telah mengalaminya saat menunggu lift. Zahra dengan kerendahan hatinya memberikan senyum kepada orang-orang, namun hanya beberapa yang membalas senyumannya. Tapi sekarang Mbak merasa senang karena ada kamu di sini, jadinya Mbak sudah punya teman deh,
bukan hanya teman bahkan Mbak sudah menganggap kamu adik Mbak. Sungguh Zahra terharu, dia kemudian memeluk tubuh Anggun. Sudah, yuk kita ke dapur cuci piring kita ini, terus ke kamar masing-masing untuk istirahat, jangan sampai besok kita telat. Ajak Anggun setelah mengurai pelukannya. Mereka berdua ke dapur membersihkan piring dan menyimpan piring yang telah dicuci kerak. Setelah semuanya selesai, Zahra dan Anggun kembali ke kamar masing-masing. Zahra, besok kita berangkat bareng, tungguin Mbak ya. Ucap Anggun sebelum masuk ke dalam kamarnya. Iya Mbak, kalau begitu Zahra ke kamar ya. Assalamualaikum.